Halo semua, kembali ke channel Metodologi dengan saya Adi dari Mit Teknologi Digital. Di video kali ini saya akan sharing ya gimana caranya kita men-setup auto deployment di Vito Deploy. Buat teman-teman yang mau belajar Vito Deploy, teman-teman bisa ikuti series video Vito Deploy kita ya. Dan terutama sebelum teman-teman melakukan konfigurasi auto deployment ini, teman-teman sudah menghubungkan Vito Deploy-nya ke source control GitHub ya. Jadi nanti ketika kita melakukan perubahan dari repository di GitHub kita, maka langsung akan otomatis di-deploy ke server kita. Nah, untuk servernya kami di sini menggunakan server dari Nevacloud ya. Kenapa kami pakai Nevacloud? Karena Nevacloud ini simple dan gampang, harganya juga murah. Dan juga nanti kalau teman-teman menggunakan Nevacloud, teman-teman gunakan Nevacloud yang produknya Nevacloud VM ya. Jangan pakai yang Nevaled karena Nevaled itu nggak cocok untuk production. Nevaled itu cocoknya untuk testing-testing aja ya. Tapi kalau untuk di production, kami rekomendasikan teman-teman menggunakan Nevacloud yang Nevacloud VM ya. Jadi Nevacloud ini ada dua. Buat teman-teman yang belum tahu, ada produknya ada dua. Satu Nevacloud NVMe VPS, satu Nevaled NVMe VPS. Untuk cara setup Vito deploy-nya dan setting servernya semua udah kami bahas di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa ikuti video-video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas mengenai auto deployment. Nah, di dokumentasinya di sini auto deployment-nya kita bisa enable atau kita aktifkan di Vito-nya. Dan nanti Git hook-nya itu udah di-handle langsung oleh Vito. Dan juga teman-teman perlu setup ya namanya deployment script ya. Jadi deployment script-nya itu harus teman-teman bikin dulu. Di sini kita klik domainnya. Domain kita ini Hodam ya. Ini hodam.me. Ini websitenya. Lalu kita klik site. Kita klik application. Nah, di sini ada titik 3 ya. Titik 3 ini ada deployment script sama enable auto deploy. Nah, deployment script ini udah teman-teman isi ya sesuai dengan deployment script dari aplikasi teman-teman ya. Apa-apa aja scriptnya. Kalau misalnya teman-teman ada install Composer install, teman-teman tambahkan ya. Ini sesuai dengan websitenya masing-masing, projectnya masing-masing ya. Jadi tidak ada aturan bakunya. Nah, di sini kita bisa save. Lalu kita bisa klik di sini enable auto deploy. Lalu kita klik yes. Nah, kita akan coba lakukan perubahan ya di website hodam.me ini. Di sini saya sudah buka projectnya. Saya pakai IDE Try. Nanti teman-teman mau pakai IDE apapun bebas ya, anti gravity, mau pakai Winsoft, mau pakai Cursor, VS Code itu bebas. Di sini kita mau coba aja kita ini ya datanya kita edit ya datanya. Nah, misalnya di sini lifetime lisensi, lifetime true is exclusive. Misalnya kita set ya di sini. Di sini kita ada productivity app ya. Ini Blitzit ya. Nah, ini kan ada deskripsinya a simple to do list and timer app that give you terpotong ya tulisannya situ ya. Di sini ya, a simple to do list and timer app gitu kan. And timer apps ini kita hapus aja nih. Nah, gitu. Jadi kalau kita jalankan ya npm run dev, kita cek dulu ya di local development-nya, pastikan udah beres dulu. Karena ini nanti auto deployment, nanti setiap perubahan ketika kita udah lakukan ini ya push ke GitHub nanti langsung di-pull oleh Vito-nya. Gitu. Nah, di sini udah benar ya, a simple to do list and timer app. Nah, jadi udah berubah. Lalu kita lalu kita bisa npm run build ya kalau kita mau buildnya di lokal. Tapi karena di sini kita ada script build juga. Di sini deployment scriptnya ada script build juga. Jadi kita nggak perlu build di lokal juga bisa ya. Di sini kita bisa push ya di sini. Kita bisa tambahkan. Misalnya kita perbaiki di sini, kita kasih comment-commentnya ya, comment change-nya. Change description for Blitzit. Nah, kita klik commit. Lalu kita klik send change.
Nah, pada saat kita sinceng ini kan dia melakukan ini ya, melakukan push. Nanti di Vito deploy-nya dia langsung nge-pull tuh, nge-download. Nah, kita lihat di Vito-nya ya. Di sini kan nanti akan muncul nih commit message kita tadi kan revision ya. Kita klik refresh di sini. Nah, nih change description for build Z. Jadi teman-teman nggak perlu klik tombol deploy-nya lagi ya. Tombol deploy ini nggak perlu teman-teman klik. Dia langsung auto deployment gitu. Nah, cuman untuk auto deployment ini untuk project-project yang lumayan kompleks ya, saya tidak rekomendasikan teman-teman mengaktifkan auto deployment ini. Tapi kalau untuk project-project yang simple, yang teman-teman tuh udah yakin di lokal itu nggak ada kendala lagi, teman-teman bisa aktifkan auto deployment ini sehingga teman-teman tidak perlu manual klik deploy di sini. Nah, ini kita coba akses. Kita klik productivity. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini udah berubah ya, a simple to-do list and timer app. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot. Kita lakukan perubahan di lokal, kita push ke GitHub, lalu nanti akan otomatis dideploykan di project VPS kita di Vito-nya gitu. Jadi kita ini lebih cepatlah kerjanya. Jadi lebih simpel, kita hanya fokus di lokal, langsung kita push, udah beres kan, udah beres semua kita lakukan. Kalau teman-teman nanti mau lebih yakin supaya di production itu tidak banyak error ya, jangan lupa teman-teman nanti di lokal itu teman-teman jalankan unit testing ya. Teman-teman bikin unit testing, terutama aplikasi-aplikasi yang menggunakan database ya. Unit testing teman-teman jalankan, baru nanti udah beres semua, baru teman-teman deploy. Push ya, tinggal push, nanti si Vito-nya langsung otomatis deploykan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi repot-repot login ke Vito lalu klik tombol deploy, itu nggak perlu lagi karena ini udah otomatis deployment. Oke, nanti buat teman-teman yang mau cari VPS yang bagus ya untuk projectnya, teman-teman bisa pakai VPS dari Nepacloud, bisa daftar pakai link kami yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa top up 50.000 atau 100.000, nanti teman-teman dapat cashback welcome ya, welcome cashbacknya sebesar Rp1.000 dari Nepacloud langsung. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.